Halo teman-teman, selamat malam. Pada kali ini saya ingin berbagi tentang komponen button atau tombol dari Bootstrap. Nah, seperti biasa kita ke dokumentasi. Teman-teman masuk ke halamannya Bootstrap, getbootstrap.com, kemudian klik dokumentasi, kemudian ke komponen. Di sini teman-teman di bawah komponen ini ada button, klik button. Atau teman-teman sebenarnya untuk lebih cepatnya bisa langsung klik dari pencarian, teman-teman langsung bisa ketikkan button. Nah, klik buttonnya, halamannya sama teman-teman. Oke, kita akan masuk ke project kita. Sebelumnya kita buka folder project kita, belajar Bootstrap. Sebelumnya itu kita sudah berhasil membuat tabel ya teman-teman ya. Coba kita lihat project kita sebelumnya, localhost belajar bootstrap table.html. Oke, sebentar teman-teman, saya lupa mengaktifkan servernya. Oke, saya sudah aktifkan, saya refresh lagi. Oh, ini adalah project kita sebelumnya teman-teman, membuat tabel. Sekarang kita ini akan ganti dengan button. Kita akan lihat komponen button itu sendiri dari Bootstrap. Ini kita save as dulu teman-teman, seperti biasa. Save as. Kita akan ganti namanya button.html. Oke, sekarang kita sudah ada di button.html. Kita akan hapus tabelnya. Sekarang kita ganti jadi start button. And button. Oke, kita ke dokumentasi Bootstrap. Tapi pertama di sini kita akan buat dulu button biasa. Button. Contohnya simpan. Bahasanya adalah simpan. Tipe sama dengan button. Nah, kalau kita lihat teman-teman di browser ada pesan. Kita ganti dulu, yang diakses adalah file button.html. Nah, ini kita buat ke tengah dulu teman-teman. Kita bagusin posisinya, kita buat di dalam kelas container, kita buat di bawah, rapikan. Oke, kita akan buat margin topnya 5 atau 3 dah. Oke, 4 ya. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah button. Tapi ini buttonnya kan belum pakai kelasnya Bootstrap. Sekarang kita coba masukin kelasnya Bootstrap. Di sini contoh dari button yang disediakan oleh Bootstrap ya teman-teman ya. Nah, kita fokus ke kelasnya dulu. Di sini kelasnya adalah btn primary, btn garis primary. Coba kalau kita tambah btn saja teman-teman, kelas buttonnya kita tambah kelas btn. Nah, tampilannya kita sudah pakai punya button punya Bootstrap, kelasnya Bootstrap, cuman kita belum kasih warna gitu teman-teman, kita belum kasih spesifiknya. Nah, Bootstrap sendiri menyediakan beberapa kelas button untuk modifikasinya ya teman-teman. Contoh di sini ada button primary, ada button secondary, success. Ini yang pertama teman-teman, tampilnya seperti ini. Yang kedua secondary, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, ke 9. Sudah mulai dari sini teman-teman ya. Oke, contoh kita kasih button
BTN primary. Kelas BTN primary kita paste di sini, spasi, kita refresh. Nah, sekarang sudah berubah teman-teman. Coba kalau kita tambah ke secondary sama success contohnya. Ini secondary success. Ini kita buat ke secondary teman-teman. Ini ke success. Lalu kita refresh. Nah, sekarang sudah mengikuti teman-teman ya, secondary success seperti ini. Oke, yang lainnya teman-teman bisa langsung lihat dari sini. Nah, kita lanjut ke bawah dokumentasinya. Disable ini tidak begitu penting. Kita coba lagi button text, kemudian class art designer tinggi hit button. Oke, cuman dia kan button ini sebenarnya untuk didesain untuk button kan teman-teman. Cuman kita juga bisa kelas BTN ini kita pakai untuk sebuah link atau tag anchor. Ini teman-teman ya. Ini kan A ini sebenarnya anchor kan, bukan button kan. Tapi di A ini bisa kita kasih kelas BTN. Yang tadi kita buat sebenarnya untuk button. Tapi untuk anchor kita bisa kasih kelas BTN. Juga di tag input juga kita bisa kasih kelas BTN. Coba kita buat anchor ya, contoh 1. Sini kita kasih div dulu, kasih spasi dulu mt3. Sorry teman-teman, mt3. Kemudian di bawah kita kasih sebuah A, sebuah anchor. Ini kita kasih kosong, kita kasih namanya link. Nah, coba lihat teman-temannya, kita refresh. Nah, dia kan link, tapi link ini kita bisa kasih kelas BTN tadi. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita kasih kelas BTN primary tadi. Coba kita implementasi, kasih kelasnya BTN primary. Refresh. Nah, sekarang linknya itu sudah berbentuk button teman-teman. Contohnya kalau kita buat satu input untuk input data, contoh di sini ya, input value, contohnya input. Refresh teman-teman. Oke, sekarang input ya. Input ini kita bisa kasih kelas namanya BTN secondary, contoh BTN success dan refresh lagi. Nah, sekarang input tadi bentuknya sudah button teman-teman. Jadi kelas BTN itu yang punya Bootstrap kita bisa aplikasikan ke label, ke link, ke input juga teman-teman. Kita akan lanjut ke bawah. Nah, di Bootstrap itu sendiri kita bisa hilangkan background dari button ini teman-teman. Jadi kita hanya buat border di sekitar button itu teman-teman, seperti ini. Kita bisa kasih BTN garis outline tambah yang tadi teman-teman, primary, secondary, success dan lain-lain. Oke, sekarang kita coba tambahkan ini teman-teman ya. Lihat BTN sebelum primary-nya ada outline. Oke, sekarang kita coba tambahnya. Kita buat satu button lagi di bawah, kita copy yang dari atas saja, contoh ini
Ini kita duplicate, kita taruh ke bawah, kita kasih spasi ya teman-teman ya, kasih line. Oke, sekarang kita copy. Udah kita copy yang ini ya. Sekarang kita lihat di sini, kita akan kasih namanya outline. Kita lihat ya. Nah, tampilannya seperti ini teman. Ketika kita ke hover, dia tampilannya menjadi sama seperti yang ini. Oke, jadi untuk tampilan view-nya, dia hanya membuat sebuah button dengan border di sekelilingnya dengan warna sesuai yang kita buat di sini. Apakah dia primary, apakah dia success, apakah dia warning teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah. Button itu kita bisa ubah ukurannya. Kita bisa pakai BTN LG untuk yang besar, dan untuk yang kecil kita pakai BTN SM. Ini sama dengan kelas-kelas sebelumnya teman-teman. Contohnya di kayak pada saat membuat tabel, simbol-simbolnya itu hampir sama. SM itu untuk selalu yang small, LG besar, dan lain-lain gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat yang ini, contohnya yang besar. Kita akan copy aja dari atas. Ini kita kasih ke atas lagi. Ini outline ya. Pokoknya ini kita kasih outline. Ini large, button large gitu teman-teman. Kita coba refresh. Nah, sekarang kan tampilannya masih sama. Kita belum kasih namanya kelas LG, punya bootstrap LG di sini. BTN primary, BTN LG. Kita tambah setelah BTN primary, BTN LG. Refresh. Nah, sekarang dia ukurannya sudah besar. Kemudian kita kasih ukuran kecil. Kita ingin membuat sebuah ukuran yang kecil. Kita copy saja yang besar ini. Kita buat di bawah. Ini small. LG-nya itu kita ganti jadi SM. Kita refresh lagi. Nah, sekarang sudah berubah teman-teman. Jadi teman-teman mau yang mana? Mau yang default, mau yang besar, atau mau yang kecil? Oke, kita lihat ke bawah lagi. Di button itu kita juga bisa buat sebuah button dengan ukuran yang panjang teman-teman, mengikuti dari device, lebar dari device kita. Kita cukup menambah BTN block, BTN garis blok, kelas BTN block ini teman-teman. Kita tambah setelah di kelas-kelas sebelumnya ini teman-teman. Oke, kita masukkan saja. Ini kita copy saja, kita buat di bawah. Ini kita kasih blok satu saja teman-teman. BTN blok. Kita refresh. Nah, sekarang sudah terbentuk sebuah button dengan ukuran sesuai device kita. Kita ke bawah lagi. Ini active state. Ini menyatakan bahwasanya tombol kita itu lagi aktif atau enggak gitu teman-teman. Kita tinggal kasih satu kelas, yaitu kelas aktif. Coba teman-teman, tapi ini kita pakai untuk link, untuk anchor. Kita copy anchor yang di atas, buat ke bawah, tapi ini tetap kita kasih batas dulu. Kita buat anchornya bawah sini. Kita refresh. Nah, ini sudah ada anchornya, tapi dia belum aktif teman-teman. Kita kasih kelas aktif sesuai yang ini nih. BTN bukan BTN aktif. Oke, kita refresh. Nah, sekarang dia sudah aktif teman-teman. Kalau teman-teman lihat, warnanya sudah berubah. Coba kembalikan ya.
Ini warnanya biru 2. Sekarang kita refresh, kita sudah hilangkan kelas aktifnya dari sini, kita refresh. Nah sekarang biru muda teman-teman ya. Jadi kalau kita kelas aktif itu menyatakan bahwasanya button itu sedang aktif tampilannya. Oke, kita ke bawah lagi. Ini disable state. Maksudnya teman-teman, button kita itu kita disable, kita tidak bisa apain. Nah, seperti kita lihat kursornya di sini, dia nggak bisa ngeklik ya. Button itu kan sebenarnya kita untuk klik nanti ya. Tapi di sini kita kasih kelas disable, makanya dia menjadi disable. Oke, kita cukup copy yang ini saja. Disable. Refresh. Ini kita lihat ini disable ya. Ini belum disable teman-teman, masih bisa diklik. Kita belum tambahin kelas disable, atribut disable. Itu bukan kelas ya teman-teman, dia atribut. Kita lihat kelasnya di sini, tapi ininya ada di luar. Itu atribut dari button itu sendiri. Oke, di luarnya ini kita kasih atribut disable. Kita refresh. Nah, sekarang buttonnya sudah disable. Kita bisa diklik lagi. Kita lihat ke bawah. Sedangkan untuk kelas sendiri teman-teman, untuk kelas untuk elemen A itu yang ini anchor, yang untuk buat link, dia tidak didukung dengan atribut disable. Tapi kita bisa disable linknya itu menggunakan kelas, bukan atribut teman-teman ya. Kalau atribut tadi kan kita tambah di sini nih, di luar dari kelas. Tapi kalau untuk link atau anchor, kita harus buat di dalam kelasnya ini. Oke, kita copy dari atas. Contohnya ini, kita buat di sini. Sekarang kita di bawah sudah punya link. Kita coba refresh. Ini kita hide dulu. Nah, ini dia linknya teman-teman ya. Ini kan masih aktif. Kita harus kasih kelas disable untuk menaktifkannya. Kalau tadi kan kita buatnya di luar nih, di luar kan. Kalau untuk button ini kita buat dulu, kita refresh, dia tetap tidak berubah teman-teman, karena anchor itu atau tag link itu dia tidak mendukung atribut atribut disable. Jadi ini kita masukkan sebagai kelas. Kita refresh, kita lihat apakah sudah berubah ini ya. Nah, sekarang sudah berubah teman-teman ya. Nih, linknya sudah disable. Selanjutnya kita lihat lagi dokumentasinya. Kita lewatin. Nah, ini kita ke sini nih. Toggle state. Nah, toggle itu teman-teman, kalau di JavaScript itu merupakan aksi di mana kita membuat atau menambah satu atribut dan menghilangkannya ketika kita klik. Kita klik sekali, dia tambah satu atribut atau kelas atau yang ada di dalam satu elemen itu teman-teman, dan kita klik lagi dia otomatis hilang gitu. Jadi dia state seperti teman-teman. Kalau di sini kalau Bootstrap punya, dia menambah aktif dan menghilangkan aktif. Contoh ini kita copy ya teman-teman ya. Kita langsung copy saja. Kita buat di bawah nih. Kita kasih jaraknya. Kita juga kasih jarak dari bawah. Oke, sekarang kita refresh. Nah, kita udah punya ini teman-teman. Kita besarin. Ini teman-teman. Oke, kalau kita inspect,
ini, di sini kan kita itu data toggle-nya udah ada kan teman-teman ya, button. Kalau kita ini spek, ini kelasnya tidak punya active class, dia hanya btn garis memory. Coba ini kita klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia ada tambah kelas fokus sama aktif. Coba kita klik sekali lagi. Nah, dia aktifnya sudah hilang. Jadi gitu teman-teman, toggle itu seperti itu cara kerjanya. Klik, dia menambah satu kelas atau atribut nantinya. Kalau kita modif, kita hapus, kita klik lagi, dia otomatis terhapus. Oke, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Oke, yang kelas button itu, yang seperti itu, yang awalnya tadi kita sudah bahas, dia bisa kita kasih ke label. Label itu bisa dibuat jadi kelas button teman-teman, seperti ini nih. Nah, sebenarnya label nih, tapi kita bisa kasih kelas button ini. Contoh nih, kita ini copy langsung di ini kita. Kalau kita hilangin ini kelasnya, kita lihat seperti ini teman-teman. Tapi kalau kita tambah kelasnya tadi, dia jadi tampilannya seperti button. Oke, selanjutnya itu juga bisa ke rayu button, teman-teman nanti langsung pilih sendiri. Oke teman-teman, mudah-mudahan sampai segini teman-teman ngerti ya. Atau kalau masih belum ngerti dari video tutorial ini, teman-teman bisa ulang-ulang dan baca ke dokumentasinya langsung. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai segini saja. Terima kasih sudah menonton.